Pemerasan oleh oknum polisi terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP ramai di media sosial. Sejumlah warga negara Malaysia mengaku dipaksa menjalani tes urin saat konser DWP. Kasus ini berawal dari laporan warga Malaysia yang menghadiri acara DWP 2024 di Kemayoran, Jakarta pada 13 hingga 15 Desember lalu. Beberapa penonton melaporkan bahwa mereka dihentikan secara tiba-tiba oleh oknum polisi untuk menjalani tes urin. Meski hasil tes urin negatif narkoba, namun mereka tetap diminta menyerahkan uang dalam jumlah besar. Total dugaan pemerasan ini mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau sekitar 32 miliar rupiah. 9 juta ringgit Sementara Malaysia, itu pihak DWP telah buka suara terkait hal ini. Pihaknya menyesali kejadian buruk yang menimpa para penonton. Pihak promotor berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan pengalaman penonton DWP 2024. Pihaknya pun mengimbau kepada para penonton DWP untuk segera melaporkan atau membagikan informasi terkait kejadian itu kepada pihak berwajib agar dapat segera ditindak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali di channel Amir Putra. Guys, pada video kali ini saya ingin kongsikan satu berita yang sangat mengejutkan dan satu berita yang memalukan polisi Indonesia. Dalam berita ini, polisi Indonesia memeras dan pau warga negara Malaysia di Jakarta Festival. Dan menurut berita, ramai warga negara Malaysia dipau oleh polisi dan mencecah hingga jutaan rupiah. Wah, ini sangat-sangat memalukan. Dan tanpa menunggu lama, jom kita dengarkan beritanya dari para Metro TV dan Tribun. Seperti apa beritanya? Jom kita simak sama-sama. Pemerasan oleh oknum polisi terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP ramai di media sosial. Sejumlah warga negara Malaysia mengaku dipaksa menjalani tes urin saat konser DWP. Kasus ini berawal dari laporan warga Malaysia yang menghadiri acara DWP 2024 di Kemayoran, Jakarta pada 13 hingga 15 Desember lalu. Beberapa penonton melaporkan bahwa mereka dihentikan secara tiba-tiba oleh oknum polisi untuk menjalani tes urin. Meski hasil tes urin negatif narkoba, namun mereka tetap diminta menyerahkan uang dalam jumlah besar. Total dugaan pemerasan ini mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau sekitar 32 miliar rupiah. 9 juta. Sementara itu pihak DWP telah buka suara terkait hal ini. Pihaknya menyesali kejadian buruk yang menimpa para penonton. Pihak promotor berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan pengalaman penonton DWP 2024. Pihaknya pun mengimbau kepada para penonton DWP untuk segera melaporkan atau membagikan informasi terkait kejadian itu kepada pihak berwajib agar dapat segera ditindak. Menindaklanjuti dugaan pemerasan yang dialami sejumlah WNA Malaysia saat menonton konser DWP, Propam Polri mengamankan 18 personel yang diduga melakukan pemerasan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan 18 personel yang diamankan merupakan personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran yang diduga terlibat dalam dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat konser Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024. Ke-18 orang itu akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polri menegaskan tidak akan mentoleransi pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggotanya. Mereka akan diberikan sanksi tegas jika terbukti bersalah. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Polri telah menindaklanjuti melalui Divisi Propam Polri bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri,
sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah menjadi sorotan dunia internasional karena diduga menangkap dan memeras 400 warga negara Malaysia saat gelaran Jakarta Warehouse Project atau DWP pada 13 hingga 15 Desember 2024 di G-Expo Kemayoran. Diketahui DWP merupakan event tempat berkumpulnya pecinta musik dansa elektronik atau EDM dari berbagai belahan dunia. Sejumlah penonton asal Malaysia menyebut oknum polisi Indonesia menangkap dan melakukan tes urin mendadak terhadap lebih dari 400 penonton dari Malaysia. Oknum polisi Indonesia juga disebut memalak uang mereka yang jumlahnya berkisar 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Bahkan ada mengklaim bahwa para penonton terpaksa membayar meski tes urin narkoba mereka negatif. Hal itu ramai dibicarakan media sosial Malaysia. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengakui ada 18 oknum polisi dari beberapa kesatuan yang diamankan terkait kasus tersebut. Adapun 18 personel itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Trunoyudo mengungkapkan pihaknya tak akan menoleransi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saya selaku Karopenmas Divisi Humas Polri akan menyampaikan berikut informasi adanya keluhan dari penonton asal warga negara Malaysia terkait perlakuan yang tidak mengenakan dengan dugaan pemerasan oleh oknum polisi. Tentunya Mabes Polri telah menindaklanjuti melalui Divisi Propam Polri bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Kami memastikan tidak ada tempat bagi oknum yang mencoreng institusi. Investigasi pun telah kami lakukan secara profesional, transparan, dan tuntas. Kami telah melakukan pengamanan terhadap para terduga oknum yang dimaksud, di mana kepercayaan publik adalah prioritas Polri dan Polri berkomitmen untuk memulihkannya melalui tindakan nyata. Terakhir juga kami turut mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat yang memberikan perhatian khususnya kepada Polri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah tadi berita dari para Metro TV dan Tribun. Ya, sahabat-sahabat dan saudara yang ada di Malaysia, dimohon bertenang ya. Dimohon tenang sebab oknum-oknum polisi yang terlibat memeras warga negara Malaysia ini pun sudah ditangkap dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jadi sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang ada di Malaysia, tolong tenang, kita akan tunggulah keputusan apa yang akan diambil terhadap pelaku-pelaku biadab ini terhadap warga negara Malaysia. Ini memang memalukan dan tindakan yang sangat merugikan baik diri sendiri maupun negara. Nama polisi Indonesia akan tercoreng dan tercemar dengan pelaku-pelaku oknum-oknum ini yang tidak bertanggung jawab dan tidak amanah terhadap tugas masing-masing. Oke guys, itulah saja perkongsian pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dimohon sahabat-sahabat dan saudara mohon bertenang ya. Kita akan tunggu proses lebih lanjut di masa yang akan datang. Dan kesemua pelaku ini sudah ditangkap ya, sudah ditahan. Jadi kita tunggu keputusannya masa-masa yang akan datang. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.